Halo Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting ya terkait dengan pencairan bantuan sosial, yaitu terkait pencairan PKH yang saat ini sudah dicairkan pada termin yang kelima. Selanjutnya, pencairan bantuan langsung tunai dana desa juga sudah mulai dicairkan hari ini, dan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 juga sudah mulai dicairkan hari ini. Nah, di wilayah mana saja Sobat Sosial? Nah, simak terus informasi ini sehingga Sobat Sosial juga tidak gagal paham. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin dana PKH, BPNT dan juga BST masih song, di sini juga saya akan memberikan informasi terkait 5 alasan dan 5 solusi bagi KPM yang saat ini masih song. Karena itu, simak terus informasi ini agar tidak gagal paham, jangan di skip sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya akan sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi atau kabar gembira bahwa saat ini pencairan bantuan PKH untuk termin yang kelima itu sudah mulai dicairkan. Dan yang kedua, pencairan dana BLT, dana desa itu juga sudah mulai dicairkan bersama dengan bantuan sosial tunai dari Kemensos sebesar Rp600.000. Nah, bagi Sobat Sosial untuk KPM PKH, BPNT dan juga BST yang saat ini mungkin masih zong, ada 5 alasan yang membuat dana PKH itu masih zong dan juga 5 solusi bagi KPM PKH yang masih zong bantuan dana PKH dan BPNT juga BST. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin saja baru bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk terus menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk membagikan ini ke media-media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan jangan lupa bagi Sobat Sosial untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube. Oke Sobat Sosial, saya akan lanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, bagi KPM PKH saat ini pencairan termin yang kelima itu sudah dicairkan. Nah, bagi KPM PKH yang mungkin kemarin itu pada saat pencairan masih zong, silakan untuk mengecek dana PKH-nya. Siapa tahu dananya sudah bisa dicairkan, karena saat ini pencairan termin yang kelima itu sudah dicairkan untuk wilayah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Khususnya juga di daerah dampingan kami di Kecamatan Pamona Barat. Silakan Sobat Sosial untuk bisa mengecek dana PKH-nya yang saat ini sudah cair di termin yang kelima. Nah, bagi KPM PKH yang mungkin saat ini ketika mengecek itu masih song, harap bersabar karena dimungkinkan masih akan ada termin yang keenam untuk pencairan PKH untuk tahap yang kedua. Nah, selanjutnya saat ini bantuan langsung tunai dana desa
itu juga sudah mulai dicairkan secara bertahap di Kabupaten Poso, dan saat ini diawali juga dengan desa di Kecamatan Pemona Barat, yaitu di Desa Meko, juga sudah mulai dicairkan hari ini. Nah, bantuan sosial tunai sejumlah 600.000 untuk periode Maret-April juga sudah mulai dicairkan di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di Kecamatan Pamona Utara juga sudah mulai dicairkan hari ini. Tentunya pencairan bantuan sosial tunai ini untuk Kabupaten Poso akan dilakukan secara bertahap tergantung kesiapan dari pihak penyalur, dalam hal ini PT Kantor Pos Indonesia. Nah, sobat sosial, bagi sobat sosial yang saat ini masih zong dana PKH, BPNT dan juga BST, jangan panik karena masih dimungkinkan akan ada pencairan di termin yang selanjutnya. Nah, berikut saya akan memberikan informasi penting terkait 5 alasan dan 5 solusi bagi KPM PKH, BPNT dan juga BST yang saat ini masih zong dan belum bisa dicairkan. Nah, simak terus informasi ini sampai tuntas. Nah, sobat sosial, di sini saya akan langsung memberikan informasi terkait 5 indikasi masalah atau 5 alasan dan 5 solusi terkait anggota PKH, BPNT dan juga BST yang dananya masih zong. Nah, informasi ini saya ambil atau saya kutip dari Facebook Mas Guru Hardianto. Di sini saya akan membacakan 5 penyebab atau 5 alasan dan solusi dari masalah saldo yang masih nol atau masih zong. Nah, saat ini ada beberapa KPM yang uang bantuan tunai PKH-nya itu belum masuk ke rekening, dan hal ini terjadi sebagian KPM yang saldo BSP atau sembako juga masih zong. Begitu juga dengan KPM yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan sosial tunai. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Di sini saya akan coba berikan penjelasan sederhana. Silakan disimak penyebab saldo nol pada bantuan sosial PKH, BSP maupun BST. Berikut juga solusi di bawah ini. Yang pertama, status kepesertaan KPM di program bantuan sosial sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena sudah dianggap mampu atau naik desilnya. Nah, jadi bagi KPM peserta PKH yang mungkin zong, kemungkinan besar status kepesertaannya itu sudah dihapus. Nah, solusinya adalah tidak ada karena saat ini memang sedang ada perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desilnya yang mengakibatkan dihapuskannya KPM tersebut dari daftar peserta program bantuan sosial. Nah, yang kedua, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, meskipun datanya sudah padan dengan data Dukcapil. Nah, solusinya adalah dicek ke operator 6NG di desa atau kelurahan untuk mencocokkan data antara kartu KK atau kartu keluarga dengan KTP dan juga DTKS. Jadi KK dan KTP juga DTKS itu harus sepadan atau sama begitu. Nah, yang ketiga, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS tapi belum padan dengan data di Dukcapil. Nah, ini solusinya adalah datang ke Dinas Dukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini dimiliki. Bisa jadi meski sudah memperbarui data di KK dan KTP,
tapi nomornya belum diaktifkan atau belum diaktifasi. Jika ini yang terjadi, maka nomor KK dan NIK itu akan tercatat invalid. Yang keempat, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Disdukcapil, tapi data di bank belum padan. Nah, ini ada beberapa, biasanya data sudah padan ya, tapi di bank itu datanya belum lengkap. Nah, solusinya adalah membawa kartu keluarga, KTP, buku tabungan, KKS, dan surat pengantar dari dinas sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Lakukan pengecekan data dari dokumen di atas dengan data di bank. Khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut, karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM seperti ayah, ibu, dan anak yang sudah cakap hukum. Yang kelima, status peserta program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil, dan data di bank juga sudah padan. Nah, artinya jika semuanya sudah padan, tinggal menunggu sekitar 1-2 minggu, karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening koran di bank penyalur. Proses cetak rekening koran tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan KKS. Setelah melakukan cetak rekening koran, segera melapor ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pihak Himbara atau Himpunan Bank Negara. Khusus bantuan BSP Sembako tidak bisa dilakukan cetak rekening koran, tapi bisa dilakukan pengecekan saldo melalui agen BSP Sembako dengan cetak struk cek saldo, bawa struk cek saldo ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut. Nah, catatan yang pertama, jika KPM PKH mengalami kendala pada BSP Sembako, temui pendamping sosial PKH. Jika KPM tidak menerima PKH yang mengalami kendala pada BSP Sembako, temui pendamping BSP Sembako. Petugas ini bisa TKSK atau pihak lain. Jika KPM masih bingung apa masalahnya, silakan langsung menanyakan kepada pendamping sosial PKH, TKSK, atau operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan. Yang keempat, menanyakan permasalahan bantuan sosial di sosial media hanya akan membuat Anda makin bingung, karena media sosial tidak membantu menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Oke, ini Sobat Sosial terkait 5 alasan dan 5 solusi untuk KPM PKH yang masih zonk. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi penting terkait pencairan bantuan sosial, baik bantuan PKH yang sudah cair pada termin yang kelima, juga bantuan BLT dana desa, dan juga bantuan sosial tunai, serta 5 alasan dan solusi bagi KPM PKH, BPNT, dan juga BST yang masih zonk. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.